Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, salam sehat selalu, tetap semangat, sukacita, produktif. Bersyukur kita dapat melewati hari demi hari bersama keluarga di rumah atau mungkin bahkan sendiri di kos. Puji Tuhan, minggu ini dalam masa Paskah keempat, kita dapat bersama-sama beribadah secara daring dengan meyakini bahwa Tuhan Maha Hadir. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa warta lisan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Pendeta Konsulen. Bersyukur untuk kesediaan Pendeta Paulus Lee yang akan mendampingi Jemaat GKI Adi Sucipto dalam masa pelayanan sejak 14 April 2020 sampai 14 April 2021. Kiranya selama 1 tahun pelayanan, beliau dapat bekerja sama dan melayani bersama. Yang kedua, aksi tanggap COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara dapat berpartisipasi dalam aksi ini berupa nasi bungkus seharga 8.000 yang nanti akan dibagikan hari Senin, Rabu, dan Jumat sore. Masker gratis yang akan dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Atau lewat dana yang bisa dikirimkan ke rekening kesaksian pelayanan dengan menambahkan angka Rp2 pada nominal yang akan diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara akan mendukung aksi tanggap COVID-19, silakan menghubungi kontak person yang tertera di flyer. Tuhan memberkati. Kemudian ada program baru, yaitu namanya Lapak Adi Sucipto. GKI Adi Sucipto mengundang Bapak, Ibu, anggota jemaat dan simpatisan yang memiliki usaha produk barang atau jasa, misalnya driver, les privat, pertukangan, dan lain-lain, untuk bergabung di program bersama Lapak Adi Sucipto. Lapak Adi Sucipto merupakan program publikasi usaha jemaat dan simpatisan dengan tujuan untuk membantu pergerakan perekonomian jemaat yang membutuhkan di pasca pandemi corona dengan mengakomodasi perdagangan dari jemaat untuk jemaat serta jejaring GKI yang ada. Barang dan atau jasa yang didaftarkan akan dipublikasikan melalui media sosial GKI Adi Sucipto dan jejaring komunitas GKI atau antar gereja yang ada. Dan pembeli dapat langsung menghubungi Bapak, Ibu. Lapak Adi Sucipto tidak menarik biaya apapun dan hanya memfasilitasi publikasi antara penyedia dan pembeli. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berminat dapat melakukan pendaftaran di link yang tertera atau dapat menghubungi PIC Ibu Elina, Penatua Agatha, dan Penatua Alfonsius. Yang ketiga, perubahan jam kantor. Di dalam masa tanggap darurat ini ada perubahan dan penyesuaian jam kantor, yaitu hari Senin jam 10 sampai jam 19, sedangkan hari Selasa sampai Minggu jam 10 sampai jam 15. Warta yang keempat adalah ibadah dan persekutuan daring. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial bergereja yang mendukung himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas kerohanian dari rumah masing-masing dan berdasarkan pesan dan arahan pastoral ketiga BPMSW tanggal 23 April 2020, maka ibadah dan persekutuan diselenggarakan secara daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Warta berikutnya adalah sebagai berikut.
Demikian warta lisan minggu ini. Informasi lebih lanjut dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan dalam warta jemaat versi cetak ataupun digital. Kebaktian minggu ini mengambil tema komunitas yang saling menerima, yang merupakan ibadah tematik dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan GKI Adu Sucipto tahun 2020, yaitu menjadi komunitas penyembuh, dengan 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama menjadi komunitas saling menerima. Yang kedua, nanti berikutnya menjadi komunitas saling peduli. Dan yang ketiga menjadi komunitas yang gembira. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho, Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah GKI Jawa Tengah di LPPS. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema perenungan kita pada minggu pagi ini adalah komunitas saling menerima. Menerima segala perbedaan, keunikan masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tuhan menginginkan agar keunikan itu bisa menjadi pelengkap di antara makhluk ciptaannya. Tetapi
Kadangkala manusia justru menjadikan keunikan itu sebagai alat untuk saling menyakiti. Mari kita menundukkan kepala, merendahkan hati, memohon ampun pada Tuhan atas kegagalan kita memahami maksud penciptaan Tuhan dan kegagalan kita menjalankan rencananya. Kita masuk di dalam doa. Kasihanilah kami Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami. Kiranya Engkau sudi melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat, sehingga kami terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat padamu ya Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Di salib-Mu kusujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Di salib-Mu kusujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu kusujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, kurindukan Tuhanku. Dalam hidup yang cemar, kurindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu kusujud, diriku selamatkanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Allah, kita beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8-9 menjadi berita anugerah buat kita semua. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita akan membaca serta merenungkan firman, dan karena itu mari kita berdoa mohon hikmat Allah. Mari berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami, dan kami adalah domba-domba milik-Mu. Sebagai komunitas kepunyaan Allah, kami dituntun, kami diarahkan, kami dibawa oleh Tuhan Sang Gembala Agung untuk mengalami kasih setia-Mu. Dan Engkau Sang Gembala Agung mengajarkan kepada kami untuk menerima satu di antara yang lain, sehingga di dalam penerimaan kami terhadap satu akan yang lain, menjadikan komunitas milik Allah bertumbuh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan Sang Gembala Agung, pimpinlah kami supaya komunitas umat-Mu boleh menghayati cinta kasih-Mu, dan kami bertumbuh bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Di salah satu grup WA yang saya ikuti, ada sebuah dialog yang menarik. Dialog itu diawali dari seorang teman yang menuliskan, bosan, tidak enak, semuanya serba membatasi, bekerja di rumah, beribadah, melakukan semua aktivitas di rumah, sungguh membosankan. Itulah tulisan dari seorang teman. Dan teman lain membalas tulisan teman pertama itu dengan memberi jawab dan menuliskan di grup WA. Kita semua dalam situasi yang sama. Semua sama-sama merasa bosan. Banyak orang menjadi marah. Banyak orang merasa hidupnya tidak bermakna. Pengalaman kita sama. Dan karena itu, di sini seolah kita baru diingatkan bahwa kita butuh komunitas. Ternyata komunitas itu penting. Ternyata kita butuh kehangatan. Kita butuh perjumpaan. Kita butuh suasana saling mendukung. Kita butuh pertemanan dalam ketulusan. Dan di tengah pandemi seperti yang kita alami saat ini, kita membutuhkan komunitas yang lebih dari sebelumnya. Itulah tulisan teman yang menginspirasi teman-teman yang lain di dalam grup WA itu. Semua diingatkan bahwa komunitas itu dibutuhkan. Kita butuh pertemanan yang tulus. Kita butuh perjumpaan yang saling menghibur, sekaligus saling menegur. Kita butuh perjumpaan yang menguatkan dan mengingatkan. Yang pada akhirnya, dari komunitas itu, semua orang merasa dirinya diteguhkan. Semua orang merasa siap untuk menghadapi kehidupan, serta tetap memiliki pengharapan dalam segala keadaan. Saudaraku, gereja adalah komunitas pengharapan dalam Kristus. Kasih Allah yang dinyatakan melalui kebangkitan Kristus menjadi dasar dari pengharapan kita. Dan dalam Kristus kita memiliki pengharapan bersama. Dalam Kristus kita memiliki masa depan karena kita percaya
masa depan itu sungguh ada. Dan komunitas umat Allah merupakan persekutuan yang didasarkan pada pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah mendorong setiap pribadi yang ada di dalamnya menerima satu di antara yang lain. Mendorong setiap pribadi untuk membagikan pengalaman tentang Kristus. Sebagaimana Kristus menerima kita apa adanya, menyelamatkan kita apa adanya. Perjumpaan di antara orang-orang yang mengalami pengalaman tentang Tuhan membuat semua siap untuk saling menerima satu di antara yang lain dan bertumbuh di sana. Dan bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 menceritakan bagaimana komunitas umat Allah yang memiliki pengalaman yang sama pada kematian dan kebangkitan Kristus sebagai dasar pertumbuhan bersama karena mereka saling menerima satu di antara yang lain dalam persekutuan. Dari mana kita mencermati dan menemukan pesan membangun komunitas yang saling menerima berdasarkan firman Tuhan hari ini? Pada ayat 41 dikatakan bahwa jumlah orang-orang yang percaya bertambah menjadi 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Di situ berkumpul orang-orang dari berbagai latar belakang. 3.000 jiwa. Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial, latar belakang budaya, etnis, dan sebagainya. Pertemuan 3.000 jiwa itu terjadi karena mereka punya pengalaman yang sama tentang Tuhan Yesus. Pertambahan jiwa itu terjadi setelah orang-orang Yerusalem mendengarkan khotbah Petrus. Dan dikatakan, orang-orang menerima perkataan rasul-rasul dan mereka dibaptis. Dari situ mereka menjadi komunitas yang khas. Dan dikatakan komunitas itu disukai oleh semua orang. Perjumpaan mereka yang saling menerima menjadikan mereka disukai oleh semua orang. Dan sebagai komunitas, mereka memiliki pengharapan di masa mendatang. Maka dari itu, mereka bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar kabar baik, mereka mendengar berita tentang keselamatan dalam Kristus. Mereka punya pengalaman yang sama tentang Kristus. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Itulah titik balik. Mereka menjadi komunitas yang unik, komunitas yang khas untuk memenuhi panggilan menjadi komunitas yang bersaksi tentang Kristus. Di dalam penerimaan mereka satu terhadap yang lain, mereka bersaksi tentang Kristus. Kesaksian itu dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Maka sebagai komunitas mereka bersehati mewujudkan panggilan itu bersama-sama. Dan kita membaca pada ayat 42 dan 46 ketika dikatakan mereka selalu berkumpul untuk bertekun dan sehati dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti dan berdoa. Ibadah di rumah Tuhan kemudian dilanjutkan dengan ibadah di rumah masing-masing. Ada persekutuan bersama di rumah Tuhan. Dilanjutkan dengan komunitas di tengah-tengah keluarga. Keduanya saling menopang. Keluarga menopang persekutuan yang lebih luas
dan persekutuan yang lebih luas menopang keluarga. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan itulah komunitas yang khas. Dalam perkembangannya, persekutuan itu tidak hanya terbatas pada pertemuan-pertemuan doa di antara mereka, namun mereka terpanggil untuk membagikan pelayanan kepada orang lain, kepada kalangan yang lebih luas. Komunitas yang saling menerima di antara mereka itu berkembang untuk merengkuh masyarakat di sekitarnya, untuk mempersaksikan bahwa Allah peduli, Allah memperhatikan, Allah mencintai, dan karena itu sebagai komunitas mereka memperhatikan sesamanya, orang-orang di sekitar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anggota jemaat mula-mula adalah sekumpulan orang-orang biasa yang mungkin kurang terpelajar. Namun ternyata karena persekutuan mereka saling menerima satu di antara yang lain, hal itu menghasilkan sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Mereka disukai semua orang. Ini menjadi suatu tanda bahwa penerimaan satu di antara yang lain menjadikan mereka hidup dengan guyub. Dan hidup yang guyub itu menjadi paguyuban. Dan paguyuban itu didasarkan pada nilai, pada semangat, pada panggilan yang sama, pada pengalaman akan Allah. Dan karena itu penerimaan mereka menjadikan hidup komunitas itu seperti kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang menjadi kesaksian yang hidup. Melalui gaya hidup yang khas itu, mereka bersama-sama menunjukkan, menceritakan tentang Allah. Komunitas makin disukai oleh semua orang. Mereka hidup dengan terbuka, saling mengasihi, saling menerima satu di antara yang lain. Yang kuat menopang yang lemah. Yang lemah tidak malu untuk membuka diri, mendapatkan pertolongan dan peneguhan dari yang kuat. Jemaat perdana itu merupakan teladan bagi kita semua untuk membangun, mewujudkan komunitas yang saling menerima. Pengalaman dikasihi oleh Allah mendorong mereka saling mempercayakan diri satu di antara yang lain. Dan itulah model yang bisa kita teladani saat ini. Saudara, GKI Adi Sucipto merupakan komunitas pengharapan. Sebagaimana dengan jemaat mula-mula, mereka terdiri dari banyak orang dari berbagai latar belakang, demikian juga dengan keberadaan kita di gereja ini. Di dalamnya, pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman dikasihi, dipelihara, diselamatkan oleh Allah, berkumpul menjadi paguyuban. Di dalam Kristus, kita semua memiliki pengharapan. Maka, menjaga komunitas untuk tetap saling menerima, menghargai, saling meneguhkan dan mengingatkan, saling menghibur dan menegur satu di antara yang lain merupakan tanggung jawab kita bersama. Memang dalam berkomunitas kadang terasa tidak menyenangkan. Tanpa dikehendaki, kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, latar belakang apapun kerap menjadi ketidakcocokan dan kesalahpahaman. Namun kita diingatkan dari pembelajaran jemaat perdana, ketika mereka bersehati, berkumpul, disitulah tekad untuk maju bersama-sama menjadi kuat. Tekad untuk bersaksi bersama-sama ditumbuhkan.
bersehati. Itulah kata kuncinya. Bersehati berarti kita bersama-sama menyamakan persepsi. Bersama-sama menjaga hati kita supaya satu di antara yang lain saling menerima, saling menjaga. Jika kita menjadi komunitas seperti ini, saya yakin dan percaya kita akan saling menumbuhkan satu di antara yang lain. GKI Adi Sucipto menjadi komunitas yang saling menerima, dipanggil untuk menjalankan perutusan Allah. Gereja ini bukan hadir bagi dirinya sendiri, melainkan menjadi sarana untuk mempersaksikan kemuliaan Allah. Di tengah situasi saat ini, kita bersama-sama merasakan penderitaan, pergumulan yang sama dengan warga dunia yang lain. Maka penerimaan kita satu di antara yang lain di dalam persekutuan ini melebar ke tempat yang lebih luas. Kita menerima sesama kita dengan memberikan bantuan dan pertolongan. Penerimaan kita dalam komunitas ini menjadikan kita bergotong royong dalam kesatuan hati dan hadir menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah buah dari komunitas yang saling menerima. Di dalam kehidupan kita ada kesatuan batin. Dan kesatuan batin itu kita jadikan sarana untuk berderap, melangkah bersama-sama, mempersaksikan cinta kasih Allah. Jika hal itu terjadi, kita percaya firman Allah yang berbunyi, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan akan terjadi melalui komunitas ini. Maka dari itu, selamat berkomunitas, bersehati, dan saling menerima. Amin. Saudaraku, bersama-sama kita menghayati apa yang Tuhan sabdakan pada kita ini dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hidup kita di dalam pemeliharaan, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemberi hidup. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yang didasari Mazmur 86 ayat 12. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu
untuk selama-lamanya. Kita akan menaikkan pujian Tabur Waktu Pagi sebagai pujian persembahan kita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelabayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari jemaat, kita akan bersama-sama membawanya di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sudah menerima kami apa adanya, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama membawa seluruh pergumulan dan kehidupan kami yang secara nyata yang kami alami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini bersama-sama dengan jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah ataupun juga yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami bersama-sama secara sepenanggungan kami mendoakan mereka. Biarlah Tuhan boleh melawat mereka, sehingga melalui obat yang diminum, melalui perawatan, dan juga keluarga yang mengasihi, itu adalah menjadi sarana perpanjangan kasih Tuhan, sehingga pada saat yang tepat, Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama membawa doa dan terus berseru kepada Tuhan kami yang berkuasa. Tuhan, di masa-masa yang sangat-sangat sulit ini, kami bersama-sama berdoa. Tuhan, untuk pergumulan kami, baik secara pribadi ataupun secara bernegara dan seluruh penduduk di dunia ini mengalami kesulitan. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, untuk usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh para medis, dokter, perawat, dan tenaga-tenaga yang lainnya di dalam rangka upaya untuk menyembuhkan pasien yang terkena dampak COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau hadir supaya mereka diberikan kekuatan dan sukacita untuk menjalani hari-hari yang cukup berat. Tetapi kami yakin dan percaya melaluinya Tuhan campur tangan, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk boleh merawat. Dan juga demikian kami berdoa juga untuk pasien yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau menghibur dan melawat mereka, supaya di dalam masa-masa kesendirian mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian yang juga sangat berimbas dengan kejadian ini. Kami berdoa supaya kami bergandengan tangan saat yang baik untuk bukan kami memikirkan hidup kami sendiri,
Tetapi di dalam masa-masa ini kami boleh bergandengan tangan supaya perekonomian ini boleh berlanjut. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Dan kami bersama-sama menyerahkan untuk pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke daerah yang berusaha dengan kerja keras supaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami sungguh berdoa Tuhan dengan kesatuan hati, dengan kesadaran bersama, kami boleh melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Tuhan, pada saat ini juga kami bersama-sama bersyukur dengan jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudara Sandio Matias Pawitra, anak Bridget Eristianto, dan Bapak Hardomo yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memelihara kehidupan mereka, masa depan ada di dalam rencana Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama bersyukur, kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai wujud respon kami, ucapan syukur kami atas pemeliharaan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau akan menguduskan, dan biarlah persembahan kami ini boleh berkenan dan boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami naikkan seluruh doa-doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rayakan perbedaan yang membuat kita masing-masing anak-anak Tuhan unik, karena kita semua ditenun oleh tangannya dan dimeterai dalam namanya. Dengan keragaman dan keunikan kita, mari wujudkan sebuah tempat penuh kasih cinta. Mari wujudkan sebuah tempat penuh kasih cinta, di mana setiap orang saling memaafkan, berdasar anugerah, iman dan harapan. Tempat kasih Kristus berdiam, mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh pelayanan, di mana setiap orang saling memperhatikan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh pelayanan, di mana setiap orang saling perhatikan. Tiada keterasingan, tiada kekhawatiran, tempat untuk saling menguatkan. Mari semua gandeng tangan bersama mewujudkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh penghargaan, di mana setiap orang saling mendengarkan. Mari wujudkan sebuah tempat penuh penghargaan, di mana setiap orang saling mendengarkan. Di dalam
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, GKI Adi Sucipto ada bukan bagi dirinya sendiri, melainkan persekutuan yang saling menerima untuk membagikan kemuliaan Allah. Karena itu, saudara-saudara, mari kita wujudkan panggilan itu dan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan beserta anak-anak, ibadah hari ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wisnu Sabto Nugroho yang sudah berkenan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kali ini. Majelis Jemaat juga berterima kasih untuk seluruh tim ibadah yang bertugas. Kiranya pelayanan Bapak, Ibu, Saudara menjadi berkat bagi jemaat. Dan akhirnya, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan di tengah pergolakan saat ini akibat pandemik COVID-19. Ikuti selalu himbauan pemerintah. Stay at home, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Tuhan memberkati.